Ya, selamat datang teman-teman trader binari. Selamat datang di channel YouTube pembuatan robot binari. Melanjutkan tutorial sebelumnya, saya akan bahas menu di bot.binary.com ini, menu yang sebelah kiri ini. Nah, teman-teman lihat menu pertama adalah logic. Saya akan bahas menu logic terlebih dahulu ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu fungsi-fungsi tombol di sebelah kanan ini atau blok-blok yang di tengah ini, itu tutorial dasarnya ada di video saya yang sebelumnya. Oke, kita langsung buka menu logic. Nah, di dalam menu logic ini ada beberapa function, beberapa part dari bot.binary.com yang sudah disediakan. Yang pertama ada blok ini ya, if do, fungsi standar. Oke, kita coba. Nah, if do ini fungsinya apa? If do ini jika maka ya teman-teman. Jika sesuatu maka lakukan sesuatu. Jika ini maka lakukan itu. Misalnya kita pakai di sini ya. Nah, cara tempelnya drag and drop aja ya teman-teman. Jadi ini diklik, ditahan, habis itu pindahin ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada muncul warna kuning, dilekukan itu, berarti ini bisa ditempel di sini. Di sini bisa nggak? Kalau ada muncul warna kuning bisa. Sini bisa nggak? Bisa. Sini bisa nggak? Bisa. Di blok nomor 4 bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, karena kita melakukan logika jika maka ini di logika sebelum purchase, jadi kita taruh di nomor 2. Logika untuk menentukan purchase apa gitu ya. Oke, kita rapin lagi dengan ini. Nah, misalnya di sini pakai logic lagi. Nah, di sini. Tombol berikutnya adalah sama dengan, atau ini perbandingan. Perbandingan ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Oke, misalnya kita taruh sini. Jika kita butuh bantuan dari mat ini. Nah, sekalian belajar mat ini. Misalnya jika satu, nah ini buat pembelajaran aja ya teman-teman. Jika 1 sama dengan 4, misalnya do purchase rice. 1 kan nggak sama dengan 4 ya teman-teman. Harusnya kalau robot ini dijalankan dia nggak akan purchase rice. Karena 1 tidak sama dengan 4, berarti logik ini salah. Maka dia nggak akan melakukan do ini. Yang di do ini dia nggak akan lakukan. Oke, kita coba ya, kita run robot. Nah, dia sedang loading. Kita buka chart untuk ngecek dia sedang berjalan atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini chartnya sedang running, sedang jalan. Sedangkan tick demi tick yang tadi pasti ngelewatin blok yang nomor 2 ini. Tapi kenapa dia nggak purchase rice? Karena logikanya 1 tidak sama dengan 4. Dia purchase rice kalau 1 sama dengan 4. Oke teman-teman, sekarang misalnya kita rubah 1 sama dengan 1. Harusnya, ini kita stop dulu robotnya, kita run lagi. Kalau kita run harusnya dia purchase rice karena logikanya terpenuhi. 1 sama dengan 1. Oke, kita run. Nah, ini kita tunggu. Nah, dia langsung purchase rice higher.
call ini ya. Karena 1 sama dengan 1. Nah, selama ada satu purchase yang berjalan, robot ini nggak akan mengecek blok nomor 2 lagi. Dia nunggu sampai purchase-nya selesai, baru dia akan jalankan blok nomor 2 lagi. Nah, ini belum selesai. Nah, ini udah selesai, dia akan lakukan lagi. Gitu. Seterusnya gitu. Oke, teman-teman, kita pause. Kita stop robotnya. Ini kita close. Nah, logic ini. Nah, ini ada AND OR. Nah, seringkali teman-teman membutuhkan dua kondisi atau lebih. Misalnya jika candle sebelumnya itu di atas SMA 20. Nah, taruh logik pertama di kolom pertama ini, jika candle sebelumnya di atas SMA 20 dan candle sebelumnya di atas uppernya BB, misalnya begitu ya teman-teman. Nah, misalnya begitu. Jadi ada dua kondisi. Maka teman-teman pakai N ini, blok N. Nah, di sini ada N sama OR. Jadi keadaan ini atau keadaan itu. Nah, ini fungsinya blok ini. Lalu gimana kalau lebih dari 2? Misalnya jika A dan B dan C. Teman-teman tinggal tambahin logic drag ini N satu lagi, tempelin ke salah satunya sini atau di sini. Nah, sama aja. Dia akan mengecek jika keadaan 1 dan keadaan 2 dan keadaan 3 terpenuhi, maka apa? Itu yang teman-teman ingin lakukan gitu. Oke, ini kondisi-kondisi logikanya. Nah, di sini ada not, ini inverse ya, invertnya. Misalnya ada satu kondisi teman-teman buat variabel mau di marti atau tidak, namanya marti or not misalnya. Bisa di invert pakai not yang tadinya disebut diisinya martinya true. Kalau dipasangin sama not ini jadi false, yang tadinya false jadi true. Tuh. Selanjutnya ada true and false ini. Nah, ini juga logika true false bisa diisikan dengan ini. Oke. Nah, ini aja null. Terus ada tes. Nah, tes ini teman-teman pakai saat ada satu kondisi dia bisa true, bisa false. Nah, teman-teman langsung ini untuk mempersingkat sih sebenarnya. Kayak misalnya tentukan stack, tapi stacknya dites dulu. Jika tadinya win, nah, taruh di blok yang sebelah sini, tes di samping tes ini. Jika order sebelumnya win, nah kalau true, kalau benar win, maka stacknya berapa? Kalau ternyata false, berarti kan loss, nggak win gitu. Berarti stacknya berapa? Gitu. Oke. Nanti aplikasinya akan lebih kelihatan saat kita buat robot ya teman-teman. Oke. Nah, semua menu udah. Oke, semua menu udah. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas menu-menu berikutnya beserta pengaplikasian pada saat bikin robot ya teman-teman. Teman-teman bisa testing, bisa kotak-atik, bisa drag and drop, bisa trial and error. Jadi nggak usah takut teman-teman.
selama pakai virtual. Oke, jangan lupa ini harus virtual terlebih dahulu sebelum di real. Nah, trial and error. Kalau coding kita ada yang salah atau nggak sesuai, gimana sih? Muncul apa gitu ya? Misalnya kita drag ini. Nah, kita play. Kita run robotnya. Logika kita padahal kan ada yang kosong nih. Play, kita run. Nah, dia ada warning, block must be inside block holders. Ini artinya blok-blok yang di luar tadi. Blok yang di sini-sini harusnya ada di tempat blok-blok biru ini. Cuma kalau warning nggak masalah. Itu artinya robot tetap berjalan, tapi nggak melaksanakan blok-blok yang di luar tadi. Nah, ini robot nggak melakukan apa-apa. Karena satu sama dengan what? Satu sama dengan apa? Nggak ada apa-apa. Ini nggak error ya. Ini nggak error. Oke. Kita coba cari yang error deh misalnya ya. Misalnya ini teman-teman. Stack. Kita isi -2. Bisa gak diisi -2? Ternyata bisa. Nih di scriptnya. Tapi saat dijalankan, stack -2 kayak apa? Nah, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada muncul amount must be a positive number. Yang merah ini, nah yang merah tadi itu, kita coba di show logs ini ya. Nah, show logs terakhir itu ada di paling bawah, baris paling bawah. Amount must be a positive number. Ini warna merah, dia artinya error. Yang tadi kan warna kuning, warning. Kalau warning masih bisa berjalan robotnya, meskipun ada warning. Tapi kalau merah error, dia robotnya akan stop sendiri. Ini teman-teman lihat tombol ini, yang tadinya kan play, saya udah klik harusnya tombol stop ya, sekarang malah tombol play. Dia stop sendiri. Stop sendiri. Nah, amount must be a positive number. Yang artinya kita harus cek ada yang salah nih. Oh, yang tadi yang stack ini 2, ganti 2. Tuh. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, trial and error aja. Drag and drop, tempel-tempel. Nah, misalnya ini di sini, bisa nggak? Bisa. Sorry, ini logic sama dengan nggak bisa. Harus kebalik ini yang di sini. Nah, ini ditempel. Nah, gitu. Jika ini sama dengan ini, dan apa sama dengan apa, dan ini lebih besar dari dengan apa. Nah, semua tempel di sini. Oke, teman-teman, itu logic. Mana logic? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar, jangan takut kotak-katik. Oke? Keep learning and keep sharing. Ciao, bye.